Oke, kali ini gue akan ngebahas materi tes intelijensi umum kemampuan figural. Nah, tes kemampuan figural ini adalah salah satu tes yang dapat mengukur kecerdasan umum seseorang melalui penalaran dalam mengidentifikasi perubahan konsep dan pola gambar serta berbagai bentuk dan pola di dalamnya. Nah, selain itu biasanya disediakan pula satu atau dua persegi kosong untuk dijawab dengan solusi yang benar berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia ya. Nah, ada beberapa istilah yang harus dipahami pada tes kemampuan figural agar lu lebih mudah dalam mempelajarinya. Salah satunya yaitu mengenai bentuk umum figural. Perhatikan salah satu contoh gambar dalam tes kemampuan figural berikut ini. Nah, di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan dan sangat penting supaya lu bisa memahami tentang konsep soal figural. Yaitu tentang bentuk umum figural, ada figur, kemudian ada elemen, dan ada pola. Ya. Kalau figur ini yaitu bingkai yang membatasi beberapa bentuk kecil ya di dalamnya. Nah, biasanya pada umumnya figur itu berbentuk persegi. Kayak gini ya, kayak seperti di gambar, seperti itu. Nah, kemudian ada juga elemen. Nah, elemen itu bentuk yang berada di dalam figur. Jadi kalau figur itu bingkainya, kalau elemen itu ya dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian elemen ini memiliki pola perubahan tertentu setiap berganti figur. Nah, biasanya pada umumnya elemen itu berupa bangun 2 dimensi, garis, titik, dan sebagainya. Jadi yang titik-titik-titik ini itu biasanya beda-beda ya. Ada garis, titik, terus mungkin ada bangun 2 dimensi, dan sebagainya. Nah, kemudian sedangkan bentuk yang ketiga yaitu mengenai pola. Nah, pola sendiri itu adalah perubahan konsep yang terjadi pada elemen di setiap pergantian figur. Jadi kalau kita bisa analogikan pola itu ya seperti kata kunci ya gitu kan. Supaya bisa menjawab soal-soal yang ditanyakan sesuai dengan pola yang sebelumnya gitu ya. Nah, biasanya sih dalam satu soal itu terdapat beberapa pola yang terbentuk. Tapi pada umumnya pergerakan pola yang terbentuk secara horizontal itu biasanya jika satu soal terdiri atas 2 atau 3 figur. Jadi kalau 2 atau 3 figur itu biasanya polanya cuman horizontal doang gitu kan. Jadi ke pinggir aja. Nah, tapi kalau misalnya soalnya terdiri dari 4 sampai 9 figur, berarti itu which is 4, 6, 9, itu biasanya bisa secara vertikal atau secara horizontal. Nah, di sini gue akan menjelaskan juga tentang bentuk-bentuk soal di figural. Nah, di soal-soal kemampuan figural ini biasanya disajikan dalam berbagai rangkaian figur. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk soal tes kemampuan figural dalam seleksi kompetisi dasar CPNS yang pastinya yaitu di tes intelijensi umum. Nah, di sini ada bentuk soal deret gambar. Kalau lu mikir deret berarti kan ada ini ya, ada baris gitu kan, ada pola seperti itu kan. Seperti ini. Oke. Nah, pada soal deret gambar, pergerakan pola tiap-tiap elemen dapat dilihat dari figur sebelah kiri ya ke figur sebelah kanan. Oke, jadi lu bisa lihat tuh elemen-elemen yang di dalam figur ini itu dari sebelah kiri kemudian ke sebelah kanan ya. Nah, soal seperti ini terdiri atas 4 figur kayak gini ya. 4 figur atau bisa juga lebih, tapi biasanya sih sejajar dan horizontal seperti ini. Nah, pada tes intelijensi umum figur biasanya yang ditanyakan itu adalah di akhir. Nah, figur di akhir ini, kemudian di pertengahan, which is bisa yang ini atau ini. Jadi ditanyakan misalnya bentuknya ini kelanjutannya seperti apa gitu. Itu kan.
Itu deret ya. Kemudian yang kedua itu analogi gambar. Nah, yang namanya analogi berarti itu ada kayak persamaan kan. Di sini which is jenis soal analogi itu merujuk pada adanya dua figur di ruas kiri. Nah, ini figur di ruas kiri, terus ada juga figur yang di ruas kanan. Oke. Nah, kemudian biasanya sih ciri khasnya itu kalau analogi itu adanya sama dengan. Jadi kalau misalnya lu lihat, wah ini kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak figural ada tanda sama dengan, itu berarti analogi. Yang which is dimana lu harus membentuk gitu kan sebuah pola biasanya secara horizontal sih. Nah kayak gini. Jadi kayak deret, tapi kalau deret kan selanjutnya. Kalau misalnya analogi itu ya harus sama gitu ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Itu kan polanya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang matriks gambar. Nah ini yang agak sulit ya di matriks gambar ini. Karena biasanya metrik gambar itu merujuk pada rangkaian figur yang tersusun dalam baris. Jadi baris ya kayak gini. Terus kolom. Jadi ada dua ya, which is secara vertikal, kemudian secara horizontal. Nah kemudian yang harus diperhatikan pada jenis soal ini adalah adanya pola perubahan pada setiap baris atau kolomnya. Ya, tidak jarang pula pola perubahan itu didasarkan pada deret figur secara diagonal. Jadi kalau yang tadi ya deret sama analogi itu biasanya sih secara horizontal doang kan. Nah kalau deret matriks gambar itu biasanya secara diagonal juga ada. Jadi yang harus diperhatikan itu memang harus teliti sekali ya. Itu polanya horizontalkah, vertikalkah, atau diagonal ya. Nah biasanya sih jenis soal matriks gambar ini dapat terdiri atas 4 kayak gini ya. Kemudian 6, kemudian 9 figur. Jadi 4, 6, 9 ya. Tapi sih pengalaman gue waktu itu ngerjain soal TIU itu kebanyakan sih 4 atau 6 ya kalau matriks gambar itu. Jadi kalau polanya pakai matriks gambar, which is ya cuman 4 atau 6. 4 atau 9, kalau 6 itu kayaknya jarang ya. Tapi nggak tahu karena kan bang soal juga banyak kan. Nah kemudian yang kedua itu ada pola penggabungan elemen. Ya, kalau pola penggabungan elemen berarti kan lu udah tahu kan tadi elemen itu berarti yang ada di dalam figur ya. Jadi digabungkan atau jadi deretkan mengenai pola-polanya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu pola penggabungan elemen. Nah, jadi yang pertama yang harus lu kuasa itu berarti elemen itu kan berarti yang ada di dalam figur ini kan. Nah, coba lihat ya. Di sini kan ada berarti ini pakai 6 figur ya. 6 figur 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 figur. Nah, di sini ada elemennya sih cuma 2 ya untuk baris pertama. Kemudian ada 3 untuk baris ke 2. Oke, kita kerjakan ya. Nah, berdasarkan figur-figur pada garis pertama, ini garis pertama kan, dapat dilihat bahwa elemen pada figur yang paling kanan merupakan penggabungan dari elemen pada figur kiri dan tengah. Coba lihat ya, ini elemennya. Kemudian di figur yang kedua juga kayak gini. Terus elemen yang pertama, kemudian elemen yang di figur yang kedua juga seperti ini. Nah, kemudian gimana yang figur yang ketiga? Kalau kita lihat kan, elemennya masih sama ya, yang bulat kan. Kemudian yang kotaknya juga masih sama.
Ternyata yang ketiga itu dia gabung. Yang tadinya pisah-pisah kan si kotak tersebut di sebelah kiri kemudian di sebelah kanan, sekarang jadi satu kotak kayak gini. Nah, gitu kan. Oke, jadi ini gabung. Nah, kalau misalnya kita lihat pola yang baris pertama seperti ini, berarti itu pola yang untuk baris kedua juga pasti seperti itu polanya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, ini udah gue kasih panah gini kan. Ini kita lihat nih, kalau untuk garis di atas ini masih sama kan? Oke. Nah, kemudian ada bold, ya, garis bold seperti ini, yang di kiri sama yang di kanan, kemudian ada yang di tengah. Karena pola baris pertama itu menggabungkan si figur 1 dan figur 2 melalui elemen-elemennya, berarti jawabannya yaitu seperti ini. Kalau untuk untuk mengerjakan soal yang baris kedua itu seperti ini ya. Kita lihat, ininya masih tetap. Ya, oke, masih tetap. Terus garisnya juga masih tetap. Ya, kemudian kalau ini berarti ini juga ya sebelah kanannya juga sama. Nah, cuman di sini itu ternyata dia ada tambahan garis di tengah. Jadi kelanjutannya adalah ini. Gitu ya, sama sih kayak ini. Ini kan jawabannya, jawaban betul. Jadi kayak gitu untuk soal-soal figural. Nah, ini kita baru beberapa satu soal ya. Kita next lanjut di video selanjutnya, yaitu tentang soal-soal figural yang lebih bervariasi lagi. Yang penting lu dasarnya harus tahu